Hari ini kita akan membahas tentang Nike Vaporfly Next Percent 2. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang di bawah ini yang warna merah biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya update video baru tentunya seputar dunia lari. Akhirnya saya bisa nyobain Vaporfly Next Percent 2 dan ini adalah sepatu impian saya sejak saya mulai lari karena memang ini termasyhur banget. Bahkan untuk Eliud Kipchoge peraih medali emas di Tokyo Olympic Marathon kemarin, ya ini sepatunya, bayangin aja gimana enaknya dan gimana cepetnya sepatu ini. Untuk beratnya sendiri ada di sekitar 190-an gram di ukuran saya 42 setelah saya ukur manual. Itu ringan banget di bawah 200 gram. Padahal secara fisik bentuknya kayak begini nih. Bulky banget, kayak besar banget tapi bisa di bawah 200 gram, bayangin. Enteng banget. Jadi pada saat saya pakai sepatu ini pertama kali, feel-nya memang kerasa ringan dan nggak banyak beban di bawah kaki kita. Untuk tinggi midsole-nya di bagian belakang ada 40 mm, untuk di bagian depan ada 32 mm, sehingga untuk milimeter dropnya ada 8 mm. Selanjutnya kita bahas tentang upper fit-nya sendiri. Untuk Vaporfly Next Percent 2 ini dia upper-nya engineered mesh yang dibentuk kayak rajut sih, meskipun bukan knit ya. Dia bahan upper-nya, kemudian lubangnya banyak banget. Ventilasinya tuh luar biasa, dia kerasa banget anginnya masuk pada saat kita bawa berlari. Itu kerasa banget dingin, jadi suhu di dalam sepatu ini tuh lebih mudah terjaga gitu ya, nggak gampang panas. Itu mempengaruhi performa kita loh. Kalau misalnya sepatu kita atau kaki kita di dalam sepatu itu panas, itu bisa naik panasnya dan mempengaruhi performa kita, terutama pada saat kita long run. Kemudian kalau kita pakai sepatu ini tuh rasanya upper fit-nya itu enak banget karena bahan dari uppernya itu sendiri bisa memeluk kaki kita secara keseluruhan. Jadi kayak ya bener-bener membentuk kaki kita gitu. Mungkin bisa dilihat aja ya, kalau misalnya sepatu lain upper fit-nya itu memang memeluk tapi nggak segini ya. Ini parah sih, memeluknya itu bener-bener full cover, dipeluk setiap sisi kaki kita itu dipeluk dengan baik dan akhirnya nggak bergerak dan itu nggak banyak energi yang keluar percuma gitu, semuanya fokus pada larinya. Untuk lacing sistemnya sendiri dia menyamping ya, jadi tidak lurus ke depan tapi di bagian punggung kaki, lurus ke punggung kaki. Saya sih nyaman-nyaman aja, nggak ada permasalahan. Kemudian untuk talinya sendiri enak banget, talinya yang bentuk kayak gini nih nggak gampang copot jadinya. Kayak pakem banget pada saat kita pakai, nggak gampang bergerak. Dan di dalam hole-hole-nya ini sendiri juga membantu ya, pada saat strukturnya menjadi seperti ini nggak gampang bergerak untuk tali sepatunya, sehingga upper fit-nya juga makin terjaga, nggak gampang kebuka. Dan juga sudah ada runner's knot-nya di sini, lubang tambahnya ada 2 di sini. Untuk lacing sistemnya saya nggak ada masalah sih. Secara keseluruhan menurut saya first impression upper fit-nya enak banget sih. Nggak pernah saya merasakan upper fit sebaik sepatu ini. Untuk heel counternya dia di sini ada struktur tambahan karena untuk Vaporfly seri pertama heel counternya bisa dibilang cukup berat ya isunya karena heel slipnya agak tinggi. Tapi di sini ditambah padding di sebelah sini yang warna merah, itu adalah padding tambahan. Ya harapannya bisa mencengkram dengan baik. Ya cukup bagus sih, bisa menambahkan cengkraman dengan baik. Meskipun saya masih merasa kadang agak slip sedikit di bagian heel-nya. Tapi kalau misalnya kita pakai runner's knot sudah agak mendingan. Jadi ya walaupun bukan permasalahan yang berarti untuk saat ini. Kemudian ini saya copot dulu. Untuk tangnya dia tipis seperti ini. Ada paddingnya sedikit banget, tipis banget paddingnya, tapi ada, bukan bener-bener polos ya, tapi ada paddingnya sedikit. Jadi menurut saya cukup enak sih untuk
tangnya atau lidahnya itu sendiri dan nggak banyak bergerak kalau selama saya pakai. Sekarang kita bahas tentang midsole-nya sendiri. Untuk midsole Vaporfly 2 ini dia full Zoom X, pakainya Zoom X, dan Zoom X ini adalah midsole kebanggaan dari Nike karena memang paling mutakhirnya untuk midsole dari Nike ya Zoom X ini, Zoom X Foam. Jadi full Zoom X setebal ini adalah full Zoom X dan memang rasanya itu enak banget dipakai lari. Bouncy-nya dapat, energy return-nya dapat banget, apalagi untuk midsole-nya sudah ada carbon plate-nya. Dan carbon plate-nya tuh bentuknya kayak sendok ya, dia kayak melengkung gitu. Di sini ada pola patahannya, di sini bisa dilihat, di sini ada potongannya di sini. Nah, itu adalah letak dari carbon plate-nya. Jadi ya memang kaku untuk carbon plate-nya. Jadi sepatu ini nggak bisa ditekuk ya. Ini udah saya giniin, ada kayak ada ya batangan carbon plate-nya, di situ ada plat karbonnya sehingga dia nggak bisa ditekuk kayak sepatu-sepatu yang bisa lentur banget kayak gitu. Dan itu menjadikan energy return dari sepatu ini luar biasa. Pada saat teman-teman gunakan di pace yang agak tinggi, dia akan makin memberikan energi balik. Jadi kayak ada dorongan lebih dari sepatu ini. Melangkah itu rasanya ya ada kayak yang dorong, ada yang bantu. Bukan lebay ya, tapi memang kalau carbon plate, teknologi carbon plate ya itu peruntukannya. Tapi sayang banget untuk midsole-nya sendiri, di bagian depan itu memang lebar. Kemudian di bagian tengah ini benar-benar kecil sekali. Dan di bagian belakang agak melebar tapi juga nggak lebar-lebar banget. Jadi bagi teman-teman yang bisa dibilang masih pemula, yang heel striker, yang strike tanahnya itu masih pakai heel, sangat tidak disarankan karena tidak stabil. Jadi pada saat saya gunakan heel strike, sepatu ini cenderung nggak stabil, malah bahaya kalau misalnya dipakai jangka panjang, bisa mengakibatkan ankle-nya bisa cedera sih kalau terus-terusan dipakai ya untuk heel strike. Jadi kalau sepatu ini memang peruntukannya untuk mid strike yang tumpuannya di tengah sini, atau bahkan forefoot strike bakal bagus banget sih, karena memang untuk rubbernya sendiri di bagian outsole bisa dilihat yang berwarna hitam, dan di bagian sedikit di bagian belakang di sini ada rubber tambahan tapi tipis. Untuk yang depan ini memang tebel, bisa dilihat ya, traksinya cukup bagus untuk outsole-nya sendiri yang rubbernya nggak licin. Di sini ada exposed midsole. Tapi yang tebel atau rubber yang tebel cuma di depan. Rubber yang warna putih yang di samping kanan kiri ini ya memang fungsinya hanya untuk sedikit aja melindungi, karena kalau misalnya elite atlet pun walaupun dia forefoot atau midfoot strike-nya, dia tetap akan kegesek sedikit di bagian belakang sini. Jadi wajar tetap dilindungi Zoom X-nya, karena midsole Zoom X-nya ini sangat berharga sekali. Jangan sampai habis duluan hanya karena tergerus nggak dipakai padahal gitu ya. Jadi karena midsole-nya ini berharga, jadi harus dilindungi dengan rubber-rubber ini. Meskipun demikian, kalau misalnya terus-menerus pakai heel strike kayak gini, pada saat kita landing ke tanah heel strike terus kayak gini ya bakal kalah juga untuk pelindungnya yang di bagian belakang ini. Jadi memang peruntukannya kalau dilihat dari struktur sepatunya, kemudian struktur midsole yang kecil di samping sini, ya memang peruntukannya untuk yang midfoot strike ataupun forefoot strike. Jadi bagi teman-teman yang larinya kenceng, pakai sepatu ini bakal makin kenceng. Mungkin pace 5 aja kayaknya agak aneh ya kalau misalnya pakai sepatu Vaporfly, ya bisa dibilang harus pace ke-4 ke atas lah. Tapi ya sepatu kalian sendiri, uang-uang kalian sendiri, jadi terserah juga mau dipakai pace berapa. Cuman kalau bagi saya agak aneh aja kalau misalnya sepatu yang dirancang untuk lari kenceng tapi dipakai untuk pelan, sedangkan masih ada sepatu yang memang dirancang untuk pelan. Jadi ngapain beli sepatu yang kenceng kalau misalnya kita larinya pelan. Untuk sizingnya sendiri saya true size ya, saya biasa pakai ukuran 42 dan saya di sepatu ini juga ukuran 42. Meskipun demikian bisa dibilang kalau teman-teman yang kakinya lebar banget, ini bukan sepatu untuk teman-teman sekalian. Lebih baik upsize kalau saran saya, karena memang pas banget, ngepas banget di bagian tapaknya depan ini, di samping sini, di bagian tengahnya, di bagian tengah depan ini, atasnya ini juga bener-bener ngepres. Memang dia racing fit karena peruntukannya memang untuk race day gitu ya, untuk hari balapan. Jadi ya harus kenceng dan nggak ada sisa space-nya gitu. Jadi kalau teman-teman yang kakinya lebar banget, alangkah baiknya upsize atau lebih baik nyoba dulu. Itu tadi first run impression saya terhadap Nike Vaporfly Next Percent 2 ini. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan,
ataupun kalau ada sharing pengalaman tentang sepatu ini, ataupun kalau ada keluhan bisa sharing juga di kolom komentar atau langsung DM saya di Instagram. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.